Pisang crispy ini renyahnya bukan main. Baru buka 3 jam langsung ludes ratusan porsi. Cobain sebelum kehabisan. Perhatian, apa yang akan kamu dengar dalam video ini bukan sekedar resep, tetapi rahasia dagangan kaki lima yang bisa ludes 400 porsi hanya dalam 3 jam. Banyak orang tidak percaya, tapi setelah mencoba sendiri, mereka langsung kaget dengan hasilnya. Inilah resep pisang goreng crispy yang renyahnya bisa bikin antrean panjang setiap hari. Siapkan dirimu, karena setelah mengetahui trik ini, kamu bisa langsung mulai usaha dan merasakan sendiri derasnya rejeki dagang makanan sederhana yang sering diremehkan. Sebelum kita mulai, terima kasih untuk kamu yang sudah subscribe. Semoga Allah melancarkan rejekimu, memberi kesehatan dan memudahkan segala urusanmu. Bagi yang belum subscribe, boleh banget bantu channel ini supaya terus berkembang dan bisa berbagi ide usaha yang bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai perjalanan menuju dagangan cepat ludes. Siap? Siap kaget! Persiapan awal usaha pisang goreng crispy. Memulai usaha pisang goreng crispy kaki lima membutuhkan perencanaan yang matang agar tidak mengalami kerugian. Pada bab pertama ini, kita akan fokus pada persiapan sebelum mulai berjualan. Semua perhitungan modal menggunakan data harga pasaran yang umum ditemukan di Indonesia. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih lokasi strategis. Pilih tempat yang ramai seperti depan minimarket, dekat sekolah, dekat pasar kecil, atau perempatan yang banyak dilalui orang. Lokasi menentukan seberapa cepat dagangan ludes. Pada contoh usaha ini, kita menargetkan penjualan 400 porsi per hari. Setelah menentukan lokasi, langkah selanjutnya adalah memilih perlengkapan. Peralatan yang dibutuhkan antara lain, 1 wajan besar anti lengket, 1 kompor gas 2 tungku, 1 tabung gas ukuran 5 kg, 2 sutil panjang, 1 serok minyak, 1 baskom besar untuk adonan, 1 ember bilasan, 1 saringan minyak model stainless, 1 nampan sajian, 1 meja lipat ukuran 120 cm, 1 kursi kecil, 1 lampu sorot, serta plastik kemasan. Berikut estimasi harga perlengkapan. Wajan besar anti lengket 250.000, kompor gas 2 tungku 200.000, tabung gas kosong 200.000, isi gas 5 kg 80.000, baskom besar 40.000, saringan minyak stainless 60.000, 2 sutil panjang 30.000, serok minyak 20.000, meja lipat 100.000, kursi kecil 30.000, lampu sorot dan kabel 50.000, perlengkapan tambahan seperti tisu, plastik kemasan, dan penjepit makanan 50.000. Total modal perlengkapan sekitar Rp1.250.000. Modal ini bersifat jangka panjang dan tidak perlu dibeli setiap hari. Setelah perlengkapan siap, langkah selanjutnya adalah menyiapkan bahan baku. Untuk 400 porsi per hari, kita membutuhkan 20 kg pisang kepok atau pisang raja. Harga rata-rata Rp1.500 per buah atau sekitar Rp12.000 per kilogram. Untuk 20 kg, modal pisang sekitar Rp240.000. Bahan adonan terdiri dari tepung terigu, tepung beras, gula, vanili, garam, dan air es. Total modal bahan adonan per 400 porsi sekitar Rp60.000. Minyak goreng 3 liter per sesi goreng, harga rata-rata Rp45.000. Total modal bahan baku per hari sekitar Rp345.000. Jika digabung dengan modal perlengkapan, modal awal yang dibutuhkan kurang dari Rp2 juta. Itulah persiapan dasar sebelum masuk ke proses produksi dan teknik menggoreng pada bab selanjutnya. Teknik produksi pisang goreng crispy. Setelah semua perlengkapan dan bahan siap, kita masuk ke tahap produksi. Tahap ini adalah kunci utama agar pisang goreng crispy memiliki kualitas yang stabil, renyah lebih lama, serta tampil menarik sehingga cepat ludes terjual. Langkah pertama adalah menyiapkan adonan. Gunakan 1 bagian tepung terigu dan setengah bagian tepung beras agar teksturnya renyah dan memiliki warna keemasan. Tambahkan gula sedikit saja untuk memperkuat aroma ketika digoreng. Masukkan garam secukupnya dan 1 saset vanili agar harum.
Tuangkan air es sedikit demi sedikit, aduk sampai teksturnya kental, tidak terlalu cair, dan dapat menempel sempurna pada potongan pisang. Air es membantu membentuk gelembung ketika digoreng, sehingga hasilnya lebih crispy. Langkah kedua adalah menyiapkan pisang. Gunakan pisang kepok atau pisang raja yang sudah tua tetapi tidak terlalu lembek. Kupas dan belah menjadi 2 atau 3 bagian. Tujuannya agar bentuknya lebih panjang, mudah dimakan dan terlihat lebih banyak dalam satu porsi. Setelah itu, celupkan pisang ke dalam adonan sampai seluruh permukaan tertutup rata. Langkah ketiga adalah teknik menggoreng. Panaskan minyak sampai benar-benar panas. Pastikan minyak cukup banyak agar pisang dapat terendam. Masukkan pisang satu persatu agar tidak menempel. Gunakan api sedang supaya pisang matang merata dan tidak cepat gosong pada bagian luar. Saat pisang mulai mengapung, percikan sisa adonan menggunakan tangan atau sendok agar membentuk crispy remah yang menempel di permukaan pisang. Teknik ini membuat pisang mekar dan terlihat lebih besar ketika disajikan. Untuk menjaga kualitas, gunakan saringan minyak agar remah crispy tidak terlalu banyak mengotori minyak. Jika minyak sudah berubah warna menjadi terlalu gelap, segera ganti sebagian agar rasa tetap bersih. Waktu menggoreng ideal sekitar 4-5 menit per pisang. Langkah keempat adalah penirisan dan penyajian. Angkat pisang dan tiriskan di atas saringan logam agar minyak berkurang. Sajikan menggunakan kertas kemasan atau mika. Setiap porsi berisi 2 potong pisang mekar. Satu porsi bisa dijual Rp3.000 sampai Rp4.000 tergantung lokasi. Untuk 400 porsi, omset per hari bisa mencapai Rp1.200.000. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke perhitungan detail modal harian, pengeluaran, sampai keuntungan bersih sehingga usaha ini benar-benar aman dari kerugian. Hitungan modal, pengeluaran, dan profit usaha pisang crispy. Headline: Perhitungan modal dan keuntungan usaha pisang crispy. Pada tahap ini, kita akan mulai masuk ke perhitungan angka agar usaha yang dijalankan tidak hanya ramai pembeli, tetapi juga memberikan keuntungan yang jelas. Semua hitungan dibuat berdasarkan harga pasaran rata-rata, sehingga bisa dijadikan patokan sebelum terjun langsung. Kita mulai dari modal harian. Untuk target 400 porsi, modal pisang 20 kg adalah sekitar Rp240.000. Modal adonan seperti tepung terigu, tepung beras, gula, vanili, dan garam adalah Rp60.000. Minyak goreng 3 liter setiap sesi masak menghabiskan sekitar Rp45.000. Kemasan seperti plastik, kertas bungkus, dan tisu menghabiskan sekitar Rp30.000 per hari. Total modal harian yang dibutuhkan adalah Rp375.000. Jika tempat berjualan menyewa lahan kecil, tambahkan biaya sewa harian sekitar Rp15.000. Jika memakai listrik untuk lampu sorot, bisa tambahkan Rp5.000 per hari. Total modal operasional harian menjadi Rp395.000. Selanjutnya, kita hitung omset. Satu porsi pisang crispy dijual Rp3.000. Jika 400 porsi ludes terjual, omset per hari menjadi Rp1.200.000. Dari omset tersebut, kita kurangi modal operasional harian yang sudah dihitung sebelumnya. Sampai di sini, keuntungan kotor per hari mencapai sekitar Rp805.000. Jika dikurangi lagi biaya cadangan tidak terduga, seperti minyak tambahan, gas tambahan, atau pisang cadangan, maka keuntungan bersih masih berada pada kisaran Rp700.000 per hari. Pada titik ini, kamu sudah bisa melihat bahwa usaha pisang crispy sangat layak dijalankan, karena modal harian kecil namun omsetnya besar. Selain itu, perputaran uangnya cepat karena pembeli biasanya membeli untuk dimakan langsung. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas strategi untuk memastikan penjualan stabil, cara menghadapi pesaing, dan bagaimana menjaga kualitas agar pelanggan selalu kembali membeli. Strategi jualan, menghadapi persaingan, dan kunci dagangan cepat ludes. Headline: Strategi agar dagangan cepat ludes.
Setelah mengetahui cara produksi dan perhitungan keuntungan, langkah terakhir adalah mempelajari strategi agar usaha pisang crispy selalu ramai pembeli. Strategi ini sangat penting karena persaingan jajanan kaki lima cukup ketat di banyak daerah. Strategi pertama adalah menjaga kualitas rasa. Jangan pernah menurunkan kualitas bahan hanya untuk menekan modal. Pisang harus tetap digunakan dari jenis yang manis dan seratnya lembut. Adonan harus selalu dibuat baru setiap hari agar teksturnya konsisten. Jika rasa berubah, pelanggan akan langsung menyadarinya. Pembeli yang sudah cocok dengan kualitas akan menjadi pelanggan tetap dan akan merekomendasikan daganganmu kepada orang lain. Strategi kedua adalah tampil menarik. Gunakan meja yang bersih dan terorganisir. Letakkan pisang yang sudah matang di nampan stainless agar terlihat lebih profesional. Gunakan lampu sorot sehingga dagangan terlihat cerah pada sore dan malam hari. Aroma pisang yang baru digoreng juga sangat mempengaruhi keputusan pembeli. Karena itu, goreng terus-menerus dalam jumlah kecil agar aromanya menyebar dan mengundang pelanggan. Strategi ketiga adalah pelayanan yang ramah. Sapa setiap pembeli dengan senyum, layani dengan cepat, dan kemas dengan rapi. Cara melayani seringkali menjadi alasan pelanggan kembali. Orang tidak hanya membeli makanan, mereka juga membeli pengalaman. Penjual yang sopan, ramah, dan tidak pelit senyum biasanya lebih disukai. Strategi keempat adalah jam buka yang teratur. Jika kamu berjualan dari pukul 3 sore sampai 6 sore setiap hari, pembeli akan terbiasa dengan jam tersebut. Mereka akan datang pada waktu yang sama. Ketika sudah ada pelanggan yang menunggu di awal waktu, daganganmu akan terlihat semakin ramai dan menarik perhatian orang lain. Strategi kelima adalah promosi sederhana. Kamu bisa memberi bonus 1 potong untuk pembelian 5 porsi di hari tertentu, atau memberikan harga hemat pada jam terakhir jika stok masih tersisa. Promosi kecil seperti ini sangat efektif meningkatkan loyalitas pembeli. Dengan menerapkan seluruh langkah dari bab 1 hingga bab 4, usaha pisang goreng crispy kaki lima memiliki peluang besar untuk sukses. Mulai dari persiapan alat, teknik produksi, perhitungan modal yang jelas, hingga strategi jualan yang konsisten. Keuntungan bersih harian yang mendekati Rp700.000 sangat mungkin dicapai jika semua langkah diterapkan dengan baik. Semoga usaha ini membawa rejeki yang lancar, berkah, dan selalu dalam lindungan Allah. Teruslah menjaga kualitas, pelayanan, dan konsistensi agar daganganmu selalu ludes setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat dan memberi inspirasi untuk usaha kamu ke depan. Jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe jika kamu senang dengan konten seperti ini. Dukungan kamu sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan membagikan ide-ide usaha yang lebih banyak lagi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.